Dengan yang 50% tadi, lebih dari 50% orang paham 50%-nya. Sedikit sih insya Allah yang di bawah 50%. Ibu mau nanya, adakah yang masih ingat kemarin kita ngomongin apa? Hukum Pascal, Bu. Si Faris, really appreciate, thank you very much. Hukum Pascal, Bu. Adakah yang masih ingat juga? Waktu ngomongin hukum Pascal kemarin, ini pasal dulu ya. Waktu ngomongin hukum Pascal kemarin, ya, ada nggak sih syarat di hukum Pascal itu? Ada, Bu. Hukum Pascal ada syaratnya nggak? Biar di Bu, hukum ada, Bu. Pascal. Apa itu syaratnya? Tertutup. Oke, very good. Taki ingat, tertutup, Bu. Nah, ini dia ya. Ibu berpindah ke hukum Pascal. Syaratnya harus tertutup. Kalau ruangnya tidak tertutup, berarti dia tidak berlaku. Kalau ada yang bocor, maka dia nggak akan bisa. Oke, good. Ada lagi syarat yang kedua? Nggak ya, yang penting ini ya. Ruangannya tertutup kalau di konsep hukum Pascalnya. Mengenai gas ideal itu nggak harus. Karena tidak gas ideal pun hukum Pascal ini berlaku. Oke, kita lanjutkan. Ada yang mau nanya nggak kalau gitu? Sebelum kita beranjak, pertemuan yang sebelumnya juga boleh hidrostatis, Archimedes, kita akan berlanjut kalau sudah paham Pascal dan hidrostatisnya. Sudah paham tentang konsep fluida yang di awal. Ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang mau nanya? Ini tanggal berapa sih? 8 ya? 9. 9. 9. Ada yang mau nanya dulu nggak? Bener nih, nggak ada yang nanya nih. Tadi yang masih belum paham, yang di bawah 50% pemahamannya apa yang mau ditanya? Yang belum paham yang sebelah mana? Jangan biarkan nanti kalian bertumpuk. Ya, silakan. Mumpung Ibu kasih kesempatan buat nanya. Ada yang mau nanya? Kemarin ada yang ngisi di form kalian. Terima kasih sudah mengisi evaluasi pembelajaran fisika ya. Itu buat perbaikan kalian ke depan. Perbaikan Ibu juga. Biar feedback itu bisa bermanfaat. Maka Ibu coba akomodir. Ya, akomodir dengan permintaan. Bu, kalau bisa kita kan belajarnya agak siang, Bu. Nggak tahu ya kelas ini atau bukan. Kelas ini sih masih agak pagi ya. Kita bolehin makan cemilan, Bu, biar nggak ngantuk. Oke, Ibu perbolehkan. Bu, jangan cepet-cepet, Bu. Bu, kita dikasih kesempatan buat nanya. Ya, silakan. Waktunya saatnya untuk bertanya. Bu akan coba berusaha jawab kalau kalian ada yang mau ditanya. Yuk. Dah, jangan dikasih waktu buat nanya, nggak ada yang nanya. Bu, pengen nanya, Bu. Ya, boleh Dika. Oh, Dika. Yang nyala soalnya ini Dika. Siapa yang nanya? Oh, Anas, Bu. Anas. Di situ Dika nanya, nyala nih ininya, indikatornya. Ya. Itu kan apa? F1 per D1 kuadrat. Yap. Itu D1 kuadrat diameter lingkaran ya, Bu? Diameter. Nah, terus kalau itu yang kemarin itu kan latihan soal ada pipinya itu gimana, Bu? Yang mana? Yang kemarin kan ada contoh soal itu disuruh ngerjain soal. Saya masih bingung, Bu, yang ada pi. Ada apanya? Ada apanya? V-nya. Iya. Ya. Ini kan luas ya. Ini kan sebenarnya berangkatnya dari luas. Ketika di soal itu ditanyakan nilai angkanya, bukan perbandingan. Kalau ini kan sama dengan perbandingan ya. Jadi 1/4, sebenarnya kan ada 1/4 VD kuadrat, rumusnya luas lingkaran itu. 1/4 VD kuadrat, gitu kan ya. Nah, berhubung ini perbandingan itu dengan kondisi ada sama dengan, maka yang ini boleh dicoret nih, dibuang. Itu kalau perbandingan. Makanya boleh A1, boleh A1 berbanding A2, nah boleh juga D1 kuadrat berbanding D2 kuadrat. Atau boleh juga pakai VR kuadrat. Ini, dengan kondisi seperti ini, rumusan ini berlaku. Kalau misalnya konsep soalnya di soal itu memang pakai perbandingan. Tapi kalau kayak yang kemarin, diminta ada angkanya, bukan pakai perbandingan. Mana sih soal kemarin? Kok salah, ketutup, maaf.
Kalau soal yang kemarin ada angka V-nya Bu yang diminta, itu bagaimana? Nah, artinya kalau misalkan diminta angka ada V-nya, berarti itu bukan pakai perbandingan. Kita masukin angka di mana hubungan dari P itu rumusnya adalah F per A. Di mana A-nya di sini kita masukkan angka 1/4 VD kuadrat, boleh pakai ini, ya. Kalau dia soalnya diameter nih, berarti kan ini diameter nih, D kuadrat. Berarti ini nggak boleh dicoret nih, angka 1/4-nya ada, V-nya ada. Karena kita mencari tahu bukan pakai perbandingan, bukan pakai persamaan. Persamaan itu berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, itu namanya pakai persamaan. Kondisi soalnya berbeda. Kalau yang seperti ini berarti kita harus begini. Maka nilai semuanya harus dimasukkan. Nilai 3,14 atau V-nya ini harus masuk juga. Gitu bukan maksud Anas tanya? Ya, Bu. Ya, jadi artinya ketika di soal ini bukan pakai persamaan, tidak membandingkan kondisi 1 atau kondisi 2, tidak berupa penampang 1 berbanding dengan luas penampang 2. Nah, itu berarti kalau pakai perbandingan penampang berarti sudah pasti kalian menggunakan rumus yang tadi. F1 per A1 sama dengan F2 per A2 atau per D, pakainya D kuadrat 1 dengan D kuadrat kedua. Itu namanya kita membandingkan antara luas penampang 1 dengan 2. Dan kenapa harus selalu ininya pakai lingkaran ya, Bu? Karena dianggapnya luas penampang itu pipanya penampangnya bentuk lingkaran. Jadi ininya bentuknya pipanya, luas penampangnya lingkaran. Tabung lah intinya. Kalau tabung pakai luas penampang lingkaran. Oke, Bu. Oke, terima kasih Anas. Ada yang mau nanya lagi? Selain Anas? Ada? Tak ada pun? Oke, kalau nggak ada Ibu lanjutkan. Bener nih? Bu, itu tekanan maksimum pada dongkrak hidrolik 10 atm itu P-nya kan, Bu? Yap, betul sekali. Tekanan maksimum pada dongkrak hidrolik 10 atm. Kemarin jangan lupa ya, ketika kita ngomongin ATM, ngomongin tekanan itu rumus dasar awalnya yang ini. Nih ya, jangan terbalik. Rumus tekanan adalah yang mana? Yang ini. Gaya berbanding luas penampang atau luas permukaannya. Rumus awalnya ini. Bu, terus ada rumus rho GH itu apa? Nah, sekarang ketika kita ngomongin tekanannya di dalam fluida, maka itu disebutnya tekanan hidrostatis. P hidrostatis. Ibu bedakan kasih lambang H. Meskipun kalau lagi ngomongin itu bisa jadi di rumus nggak dikasih PH gitu, enggak. P aja. Tapi ini judulnya kalau hidrostatis, biar nggak lupa, ini rumusnya rho GH. Ya, H-nya H kedalaman, jangan lupa. Ini hidrostatis saja ya, artinya tekanan di dalam sebuah cairan, di dalam air misalnya, atau di dalam cairan. Nah, kalau ditanya tekanan totalnya, jangan lupa, dia tekanannya harus ditambah P permukaan, alias P0. P di permukaan itu nilainya 1 atm. Di mana 1 atm, P0 nih, P0 itu nilainya, jelek amat. Bentar. 1 atm itu nilainya berapa? Berapa Pascal? Kemarin ingat nggak? Ada yang ingat? P0 nilainya 1 atmosfer sama dengan berapa? 1,01, tapi abaikan aja 0,1-nya 2 angka di belakang komanya, itu kalau memang diketahui di soal. Kalau nggak diketahui, pakai 1 aja. 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal, itu 1 atm. Jadi satuan SI-nya adalah pakai Pascal yang ini. Ya, 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Gitu, ya. Ini 10 atm berarti diubah dikali Pascalnya kali 10 pangkat 5. Ini tekanan yang ini, yang dimaksud itu adalah pakai rumus yang ini. Kalau mau hidrostatis, maka tekanannya pakai yang ini. Kalau tekanan hidrostatis mutlak atau total, maka harus ditambahkan dengan ini. Gitu. Paham nggak kira-kira sampai sini? Ini bahasan kita yang kemarin, lagi review sedikit. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya lagi?
Anip, ada yang mau ditanya, Anip? Dadah. Anip di belakang foto siapa tuh? Itu masa maksimum satu itunya apa Bu kalau di rumusnya? Masa ya masa aja. Enggak, Bu, itu kalau yang masa P sama dengan F per A itu. Oke, iya gini. P sama dengan kan F per A ya. F per A. Dalam hal ini, A-nya udah tahu pakai tadi ya 1/4 VD kuadrat. F-nya adalah gaya apa? Gaya berat yang Itu didorong. 1/4 VD kuadrat itu pasti itu. Pasti. Boleh VR kuadrat, boleh 1/4 VD kuadrat. Berhubung yang diketahui di soalnya diameter, maka kalian gunakannya pakai 1/4 VD. Jadi sudah pasti A-nya selalu luas lingkaran. Nah, F-nya di sini ganti oleh W. F-nya gaya berat di sini W. Maka kalian ubah menjadi M kali G. Ini W per A atau W itu MG. Nah, gitu. Ini 1/4 VD kuadrat. Gitu. Salah. 1/4 V-nya di sini. D kuadrat. Begitu. Nilai P-nya ada di soal. Masanya ditanya. G-nya adalah gravitasi. Ini tinggal dimasukkan semuanya angka tetapan. Gitu kan kemarin ya? Ada yang masih ingat kemarin? Jadi nilainya adalah P-nya di soal ada 10 ATM, masukkan angka ATM-nya ini menjadi 10 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Karena ini satuannya belum SI. Bu, diameternya kalau mau diubah jadi berapa? 0,2 meter. Biar kita gunakan SI semua. Nanti jawaban masanya dalam kilogram. Dalam SI juga yang diminta. Nah, gitu. D-nya sudah ada. P tekanannya juga ada. Gravitasi tetapan, V juga tetapan, 3,14 dapat deh semuanya. Gitu. Ya? Sampai sini paham semuanya nggak? Ada yang mau nanya dulu nggak? Soal yang Bu, kemarin. kalau G-nya dibuat 10 aja atau gimana, Bu? 10. G itu 10. kesepakatan, pokoknya kalau nggak diketahui di soal ya 10. Nggak usah pakai yang 9,8. Gitu. Ya. Gitu. Itu yang kemarin. Ini aplikasi yang kemarin, pompa hidrolik, dongkrak hidrolik, yang buat kalau ban mobilnya bocor, maka gunakan dongkrak atau pompa. Kalau pengangkat mobil hidrolik yang biasanya buat di bengkel atau steam mobil, dia diangkat. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, kita menuju ke menggunakan konsep berikutnya, yaitu konsep fluida statis bagian Archimedes. Sudah pernah dengar bagaimana sih sejarah hukum Archimedes ini ditemukan? Ada yang mau cerita nggak? Ada yang pernah dengar, baca, atau nonton YouTube? Sejarah penemuan Archimedes ini menemukan konsep atau hukum Archimedes? Anyone? Kok kelas lain pada banyak ya? Saya nonton di YouTube, Bu, ini pada rame, pada jawab. Nah, kok ini kok nggak ada? Nggak ada yang pernah? Yang ditonton YouTube-nya apa ya, Bom? Apa katanya, Bom? Bom makanya udah mau ngomong nih, indikator udah nyala. Ayo. Apa, Bom? Pertama kalinya Archimedes nemuin konsep hukum Archimedes ini, story di balik itu ada yang tahu nggak? Nggak ada? Nggak ada yang pernah lihat, nonton? Oke. Itu si Sian katanya tahu, Bu. Oh iya, silakan. Mana? Kok belum ada suaranya? Mic-nya mati, Bu. Mic-nya mati. Ya, pakai device lain dong. Yang mahkota bukan sih, Bu? Hah? Mahkota, Bu. Ya, mahkota. Kenapa mahkota? Yang Ya, lama baru buka dulu, mah. raja minta dibikinin mahkota, Bu. Terus mintanya dari emas murni. Dit, turunin ke bawah, Dit. Ibu nggak mau lihat jidat jambul kamu doang, Dit. Ke bawah, Dit. Nah, ke bawah. Rajanya minta pakai emas murni, Bu. Terus apa yang bikin mahkotanya tuh udah jadi mahkotanya. Tapi rajanya mikirnya itu gak dari emas murni, tapi gak bisa dibuktiin.
Terus dia minta tolong sama Archimedes. Terus? Lupa Bu saya Bu. Ingat sampai situ doang Bu. Oke, ya terima kasih. Yang lain, adakah? Makasih, Fatih. Kisah Archimedes. Kisah dari rajanya, ya. Raja siapa namanya? Aduh. Ya, waktu itu ada raja yang memang minta dibuatkan ya. Dari real story-nya, kisah Archimedes ini adalah ketika di kalian halamannya kelihatan nggak? Ibu menampilkan. Belum, Bu. Masih Archimedes, Bu. Oke. Udahlah, ini deh. Lama, jadi ceritain aja biar cepet ya. Jadi intinya adalah Raja Syracuse itu zamannya Archimedes itu merasa curiga ya. Curiga terhadap apa? Curiga terhadap tukang emas yang biasa membuatkan perhiasan-perhiasan kerajaan. Salah satunya adalah mahkota. Nah, mahkotanya itu dia murni atau enggak. Karena ketika pas digini-gini kok nih emas batangan dengan emas asli yang sudah dibuat menjadi mahkotanya kok kayaknya beda ya gitu kan. Nah, ternyata memang kecurigaan itu benar ya. Terbukti dengan dia ketika memanggil Archimedes. Archimedes juga sendiri bingung sebetulnya ya, caranya digimanain, caranya gitu. Karena Archimedes belum tahu. Inspirasinya ternyata di mana? Di kamar mandi, ketika Archimedes lagi mandi. Nah, makanya siapa tahu kalian menemukan inspirasi ide-ide hukumnya kalian. Siapa tahu hukum An-Hanif Indiva gitu kan. Hukum Indiva 1. Nah, misalnya dia lagi mana di kamar mandi lagi nongkrong misalnya. Nah, itu menjadi inspirasi ketika dia ketemu menjelang mandi dalam suatu bak mandinya dia itu, ketika dia memasukkan badannya airnya tumpah sebagian. Dia berdiri lagi, dia duduk lagi. Oh, ternyata ketika berat badan yang dimasukkan ke dalam tubuh ke dalam wadahnya itu besar tubuhnya atau berat tubuhnya sebanding dengan air yang keluar. Dia langsung membayangkan, oh seperti itu. Nah, dari situ dia mempunyai ide, eureka gitu kan. I'm find it. Jadi saya menemukan nih ide untuk menghitung bagaimana sih kemurnian dari emas mahkotanya raja. Oke, kurang lebih seperti itu ya historinya. Nah, dari situlah kita jadinya bisa menghitung konsep ini, hukum Archimedes ini, di mana ketika ada suatu benda yang dimasukkan ke dalam suatu fluida, zat cair, baik itu bentuknya apa, air, boleh minyak atau apapun, dia akan terbuang sebagian volumenya ketika ada benda yang masuk ke dalamnya. Atau bisa jadi kalau nggak terbuang, kalau nggak penuh, naik volumenya. Dari situlah bisa ketahuan dia murni apa enggak. Densitasnya mempengaruhi fluida tersebut. Berat jenis si benda yang masuk akan mempengaruhi fluida yang dimasukinya. Nah, ini konsep secara definitif gaya Archimedes atau gaya apung. Itu apabila gaya apung atau gaya Archimedes ini bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu benda itu, maka fluidanya akan berpindah seberat zat itu yang masuk. Ngebayangin gimana ya? Ya kalian bayangkan lah ya, kalau misalnya kalian punya wadah yang berisi air misalnya, wadah berisi air. Nah, airnya udah hampir penuh nih. Kemudian kalian masukkan sebuah besi misalnya ke dalam sini, plung, besinya berat. Nah, ternyata si airnya jadi naik penuh. Oh, berarti volume si benda ini, berat jenisnya itu adalah sama dengan sisanya ini. Atau misalnya kan lebih berat, akhirnya sampai ada yang tumpah-tumpah gitu kan. Nah, ini berarti menunjukkan dia bisa mengukur massa jenis si atau kadarnya si berat si benda yang dimasukkan. Makanya kenapa mahkotanya bisa dihitung tuh massa jenisnya. Kalau secara massa sama, pas ditimbang, kok emasnya itu ditimbang pas batangan dengan pas udah jadinya kok sama beratnya. Nah, itulah yang membuat kenapa si tukang emas yang licik itu jadi lolos gitu ya,
nggak kena hukuman karena pasti timbang dibuktikan sama beratnya. Ternyata dia punya campuran yang lain, dikasih campuran yang lain. Oke, lanjut ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa nanti kalau setiap kalian menyebut gaya apung atau gaya Archimedes, ini adalah sama dengan ketika kalian memasukkan suatu benda yang dia misalnya bentuknya terapung, contohnya apa ya, bola lah ya. Bola itu kan di dalamnya ada udaranya. Nah, ketika kalian celupkan ke dalamnya, kamu celupkan terus merasa berat, berarti itu ada yang mendorong ke atas, yang disebut dengan gaya Archimedes. Sama Aymar, kata Aymar gaya Archimedes. Oke. Gaya Archimedes atau gaya apung itu nilainya adalah, lihat, berat ketika benda di udara, kalau ini kan secara fisisnya, sehingga akan menjadi matematis nih. Gaya Archimedes atau gaya apung, FA, itu nilainya sama dengan berat benda di udara. Ini Ibu nanti kalian silakan catat sendiri ya saat ini. Nanti kalau ngerjain soal di halaman belakang, nanti ini akan menjadi rumus yang bisa kalian pakai. Berat benda ketika di udara dikurangi oleh berat benda ketika bendanya udah di dalam zat cair. Berarti W di dalam fluida. F Archimedes sama dengan W ketika di udara dikurangi W ketika di fluida. Jadi kalau misalnya ada benda, misalnya bendanya di udara ditimbang, ketika di dalam fluida, itu dia akan sama nggak beratnya? Sama nggak? Benda ketika dicemplungkan ke dalam fluida beratnya akan sama nggak? Beda. Beda, Bu. Ya, beratan di mana? Di luar Udara. fluida. Di udara, di udara. Udara. Kalau di fluida dia akan lebih ringan because Betul, Bu. ada gaya dorongan. Jadi kamu kalau ngegendong teman kamu ya di udara itu lebih berat. Tapi kalau pas dicemplungin di dalam air, ngegendong yang lebih berat teman kamu akan lebih ringan. Kenapa? Karena ada gaya Archimedes, ada gaya dorong. Makanya kalau yang nggak bisa renang, kalau tenggelam di suatu apa ya namanya kolam renang misalnya gitu ya, yang penting jangan panik. Itu sebenarnya akan didorong kembali ke atas, perlahan-lahan akan naik ke atas. Yang penting tenang. Tapi kalau kedalaman sekian maka keburu habis dulu Bu napasnya ya. Itu masalahnya ya. Kalau ternyata lebih dari kedalamannya lama, bisa jadi kalian jadi nggak kehabisan napas. Oke, nah ini ya, berarti ini efek dari si F Archimedes sehingga mengakibatkan benda itu menjadi terdorong ke atas. Nah, hubungannya ini ya, F Archimedes sama dengan W di udara dikurangin W fluida. Berat ketika di dalam air. Oke. Nah, ini kembali ke sini dulu. Ini seperti sebuah kapal selam. Ada yang tahu nggak kapal selam itu cara kerjanya gimana? Ketika dia di dalam, ketika dia pengen naik ke atas, itu gimana caranya? Elvi pengen ngomong? Indikatornya udah nyala? Atau Boma udah nyala nih? Lu tadi mau jawab, Bu, cuma takut salah. Ih, nggak apa-apa. Gimana sih? Apa merubah tekanan udara di dalamnya bukan, Bu? Ya, mengubah udaranya dengan cara gimana? Menaikkan apa sih itu? Apa ya, Bu, namanya? Coba, kalau dibayangkan Bu. kira-kira gimana? Menaikannya? Lupa, Bu, nggak tahu, Bu. Oke. Ya, udah lanjutin aja sebenarnya dikit lagi. Coba kalau dibayangkan. Gimana caranya biar bisa ngapung naik ke atas? Anyone else? Ada lagi? Oh, Jangkar. Anas. Jang, Gimana, Nas? jangkar bukan? Jangkarnya diapain, Nas? Diturunin. Berarti kalau gitu, kalau di tengah-tengah laut, berarti udah berat dong, udah ada jangkar di bawah. Taki jangan Ntar ketawa. dinaikin. Kalau Taki mau jawab, jalan ayo. dinaikin. Taki nggak boleh ngetawain. Iya gimana, Tapi kayaknya Nas? tahu itu. Iya, kayaknya Taki tahu nih katanya nih. Orang Anas lagi coba jawab. Iya, setiap kapal pasti bawa jangkar ya. Gimana Faris? Mengatur air yang masuk ke dalam kapalnya, Bu. Mengatur air yang masuk ke dalam kapalnya. Berarti sebelumnya ada airnya apa enggak?
Saat Ini ada lagi di konsep dalam naik air air itu gimana, keluar. saat lagi nyelam, saat mau naik ke atas kayak gimana? Saat ke dalam air ini Bu, masukin air kan Ibu. Pas ke atas masukin udara. Oke, kata Atar, saat lagi masuk ke dalam nyelam, masukin air. Pas mau muncul gimana, Tat? Keluarin airnya Bu. Iya, betul sekali. Tinggal gitu doang sih. Secara logika, kalian nggak usah mikir yang susah-susah. Logikanya, kalau pengen dia ringan, biar dia muncul, maka beratnya dia dikurangkan. Dengan cara apa? Yang tadinya dia nyelam, itu berarti di dalam suatu penyimpannya, tabung, itu diisi air. Biar dia berat, dia nyelam tuh. Diisi air penuh. Nah, terus sekarang gimana caranya biar dia naik? Air yang tadi dibuangin, langsung didorong, dibuang, tabung itu biar kosong, isinya jadi udara. Maka ketika sebagian besar dia menjadi udara isinya, maka lebih ringan, naik ke atas. Konsepnya begitu. Massa jenisnya dia akan menjadi ringan, maka dia muncul. Kalau massa jenisnya dia berat, karena isinya sebagian air atau sama dengan air, maka dia akan menjadi melayang atau dia malah terbenam ke dasar. Kalau pengennya dia lagi nyelam paling dasar, misalnya gitu. Gitu ya konsepnya, bagaimana sih kerjanya kapal selam. Kita nggak usah pusing-pusing, paling juga rumus-rumusnya mah nggak bakal inget kalian kalau udah lulus SMA nanti. Nah, paling tidak, oh kapal selam itu cara kerjanya gitu ya, gitu kan. Bisa nyelam dan bisa juga ini. Ini konsep Archimedes salah satunya. Ada saatnya dia terapung, ada saatnya dia menyelam, melayang, ada saatnya tenggelam. Ketika si massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluidanya atau air, maka dia akan mengapung. Kalau kondisinya sama, massa jenisnya, maka dia akan melayang. Seperti kalau waktu SD itu apa? Contohnya yang kalian ingat? Telur di dalam larutan? Contoh melayang apa? Waktu SD, SMP, ingat nggak? Amnesia semua nih kayaknya nih. Ada ingat nggak? Kayak nggak pernah saya. Nggak pernah, masa sih? Emang nggak pernah belajar? Air asin, air tawar. Iya. Gimana, Pak Faris? Air apa tadi katanya? Kalau objek melayang itu air asin. Iya, betul. Kalau misalkan kayak garam di larutan, si telur itu di larutan air garam, maka dia akan melayang. Itu salah satu contohnya. Nah, kapal selam juga ini ketika dia melayang, kondisinya ketika berat jenis dia sama. Gitu. Sama kayak misalnya kalau kalian ngisi drum air, isinya penuh dengan air. Maka dia akan tercelup semuanya, tapi dia nggak tenggelam. Itu berarti massa jenis dia sama. Ya, kalau drum itu kayak jerigen gitu ya, drum dari bahan plastik diisi air penuh, maka dia berada di dalam permukaan air, di dalam ya, nggak di atas permukaan, tapi di dalam, tapi dia tidak tenggelam. Nah, itu artinya massa jenis dia sama. Tapi kalau massa jenisnya dia lebih berat, si bendanya, maka dia akan tenggelam, dia akan turun ke bawah. Itulah yang disebut dengan konsep mengapung, melayang, dan tenggelam. Secara fisik, SD, SMP kalian sudah belajar itu. Nah, kita akan perdalam secara matematis. Penyebab dia ini, ada gaya berat yang membuat dia ke bawah, ada weight, di mana M kali G, kemudian ada buoyancy ini adalah gaya apung atau gaya dorong Archimedes yang membuat dia naik ke atas. Setiap benda, apapun itu, ya besar, berat ataupun ringan, semuanya pasti kalau di dalam fluida akan ada gaya dorongan ke atas. Gitu. Nah, sekarang secara matematis kita akan tahu nih bahwa rumus gaya Archimedes itu seperti apa selain yang tadi W udara dikurangin W fluida. Ini penjelasan gambarannya ya, turunan untuk menghasilkan nilai F Archimedes. Ini nih F Archimedes. Ini kalau misalkan ada sebuah benda terendam ke dalam suatu fluida, ada tinggi fluidanya diketahui, kemudian ada tinggi dari permukaan ke benda tersebut. Ini kalian nggak usah dipikirin pusing lah ya. Intinya jatuhlah rumusnya seperti ini. Jadilah rumusnya seperti ini. Kalau pengen tahu, ini udah gambarkan. Cara penulisannya seperti ini, rho GH dikali A, ini konsep tekanan yang sudah kita pelajari, yaitu F per A. P sama dengan F per A, maka F itu P dikali A. P-nya adalah rho GH. Rho GH tekanan hidrostatis dikali A. Nah, masuklah seperti ini, A dikali H menjadi volume. Maka rumus F Archimedes adalah rho GV. Jangan ketuker ya. P hidrostatis, itu rumusnya rho GH. Rho GH.
Kalau tekanan untuk benda biasa, F per A. Kalau untuk hidrostatis, hidro itu berarti cairan. Apapun cairannya. Rho GH. Sedangkan F Archimedes, Rho GV. V di sini adalah volume benda yang tercelupnya di dalam fluida. Rho-nya rho fluida. Ada yang bertanya? Sampai sini ada yang mau nanya? Kalau GV artinya apa, Bu? Ya, GV itu artinya apa? G dikali V. Oh, Bukan, dikali V. ini G. Rho dikali G ini terlalu jauh ya nulisnya. Jadi gini, rho dikali G dikali V, rumus Archimedes. Rho-nya rho BFV fluida. apa itu? V. V-nya V benda yang tercelup di dalam fluida. Jadi kalau dikatakan, bentar ya, Ibu pindah ke slide berikutnya biar nggak terlalu rempong. Ini cara penurunannya aja ya. Nanti Ibu tuliskan yang bawah ya, lebih jelas nih. Bentar dulu. Ini kondisinya ketika suatu benda melayang, tenggelam, dan terapung. Yang tadi sempat Ibu jelaskan. Nah, ini dia. Ketika suatu benda, lihat nih, ini contoh ketika benda tercelup di dalam satu buah jenis fluida saja. Misalnya ini balok atau apapun, dia tercelup ke dalam sebuah fluida. Rho fluida ada. Nah, ini benda yang kedua, ketika bendanya tercelup ke dalam beberapa fluida. Ini fluida 1, fluida 2, fluida 3, misalnya ini ada 3 jenis fluida. Memang mungkin ya, Bu, ada soal yang ketika ada air dalam suatu wadah, paling bawah air, di atasnya ada minyak misalnya. Di atasnya lagi ada air raksa yang lebih ringan. Nah, jadi di situ berarti fluidanya ada beberapa jenis tuh. Nah, ini nanti bedanya seperti apa? Ini secara penulisan matematisnya gini. Berangkat dari rumusan yang tadi, bahwa fluida itu W dibandingkan, ingat kalau bendanya lagi kondisi melayang atau terapung, itu kita bandingkan W sama dengan F Archimedes. Berat jenisnya benda, baik itu lebih ringan ataupun lebih berat ya. Pasti di sini ada benda nih. Nah, dia punya gaya berat ke bawah. Jadi selalu ada gaya berat arahnya ke bawah, berarti ini vektor ya, punya arah. Ada F Archimedes yang juga dia arahnya ke atas, berlawanan arah. Nah, kita sama dengan kan, karena dia berlawanan arah, W sama dengan F Archimedes. W itu dibuka M kali G. W-nya di sini weight ya, berasal dari weight. Berat. M kali G. Kenapa sih menjadi rho GV, Bu? Karena berangkat dari M kali G. M dikali G. Kita tahu sendiri M itu adalah rho dikali V. Dari rumus rho sama dengan M per V. Kita pernah belajar ini waktu di SMP. Massa jenis itu rumusnya massa dibagi volume. Maka ketika mencari massa, rho dikali volume. Nah, di sini kita masukkan rho GV, sebelah sini juga rho GV. G-nya sama, kita coret. Coret. Dapatlah rumus seperti ini. Rho benda dikali volume benda sama dengan rho fluida dikali volume benda yang tercelup dalam fluida. Kenapa sih ini harusnya V-nya VBF? Nah, jadi teman-teman di soal itu nggak ngaruh volume fluidanya mau berapa banyak. Nggak bakalan tuh dihitung volume lautan isinya berapa. Ya, nggak akan dihitung tuh volume si zat yang membuat dia bendanya tercelup atau enggak. Nah, jadi yang akan dipikirkan di situ di soal itu dibandingkan adalah dalam suatu wadah itu fokusnya adalah volume benda yang tercelup. Jadi misalnya ini airnya sampai sini. Nah, ini ada benda. Sebagian ada yang muncul, ada yang tercelup. Yang perhatikan adalah yang ini, yang tercelupnya. Andaikan di soal ada ketahuan di sini yang munculnya sepertiga bagian, berarti yang tercelupnya berapa? 2/3. Nah, fokusnya ke sini, yang tercelup. VBF ini adalah volume bendanya atau volume baloknya yang tercelup di dalam fluida. Kenapa Aimar? Aimar mau nanya nggak? Oh, enggak. Berarti nanti semuanya dikali 2/3 ya, Bu? Ya, bukan. Nggak selalu 2/3. Ini contoh. Nah, kalau misalkan ada yang kayak gini, kasusnya kayak gini. Ya, jadi dikalinya yang ini. Dikalinya 2/3. Jadi yang tercelup. Bukan yang di atas permukaan. Jadi misalkan, atau misalnya bukan bentuknya bagian-bagian begini, persentase. Sebuah balok misalnya berada di dalam suatu zat cair. Nah, sebagian dia misalkan mengapung. Sebagiannya yang muncul itu misalnya 25%. Berarti yang tercelupnya berapa? 75%.
Benar nggak 75%? Benar ya? Berarti 3/4 bagian yang dipakai, bukan yang 25% atau bukan yang 1/4. Ingat ya, yang tercelup yang dipakai. Kalau volume fluida nggak ngaruh. Itu kalaupun di soal ada, kalian nggak usah pikirin, itu pengecoh. Ya, fokus sama volume fluidanya, volume baloknya dan volume yang tercelupnya. Oke. Nah, ini kalau satu buah, ini rumus ini itu adalah ketika satu buah saja fluidanya di dalam satu buah fluida. Bagaimana kalau fluidanya banyak tadi? Yang contohnya seperti ini, yang kayak tadi gini. Gimana kalau fluidanya banyak seperti ini? Maka tinggal dijumlahkan aja rumus yang tadi. Ketika ada soal pengen mencari tentukan massa jenis benda tersebut ketika tercelup ke dalam beberapa fluida, maka kalian gunakan rumus ini. Ada sigma. Ingat di matematika sigma itu artinya apa? Jumlah. Betul. Tinggal di rho fluida. Jadi rho fluida 1 dikali volume bendanya yang tercelup dalam fluida yang pertama. Ditambah gitu. Rho fluida yang kedua dikali volume benda fluida kedua. Ditambah, kalau ada banyak terus saja ditambah. Dibagi seret volume benda. Di mana volume benda itu pasti perbandingannya 1 atau 100%. Volume benda keseluruhan yang bukan fluida ya, volume benda. Gitu. Nah, yang mau Ibu kasih tahu lagi sebelum ke contoh soal, clear all dulu ya, clear all. Jadi kalian boleh gunakan rumus yang ini pertama untuk perbandingan ya. Rho benda berbanding rho fluida yang ini nih, berarti boleh pakai begini. Kalau perbandingan rho benda dari rumus ini nih ya, berbanding rho fluida itu sama dengan volume benda VBF yang tercelup dalam fluida per volume benda keseluruhan. Ini rumus yang pertama. Kalian boleh gunakan ini. Ini tuh sama dengan sebelahnya sama ya. Ini nih yang Ibu buletin sama dengan ini. Atau rumusan yang lain, kalau ada soal nih, jadi Ibu bisa langsung kasih tahu kalian, rho benda itu boleh langsung dibandingkan, berbanding rho fluida, itu sama dengan W benda ketika di udara, W ketika di udara, W ketika di udara, terus salah. Gambarnya salah. Nulisnya. Oke. W ketika dia di udara, berarti WU. Dibagi dengan W dikurangin WU dikurangin F. Dikurangin WF maksudnya. Nah, di mana W udara dikurangin WF itu tadi apa? Archimedes ya? Tadi kan di depan udah ya? Kayak Archimedes. W udara per F Archimedes. Sudah. Selesai. Konsep Archimedes secara matematis begini saja. Sisanya tinggal otak-atik soal. Ya, ada yang mau ditanya dulu nggak? Udah, matematikanya gini aja. Ada yang mau ditanya dulu? Jadi rumusnya boleh rho benda berbanding rho fluida sama dengan VBF itu volume benda yang tercelup dalam fluida per V benda, volume benda keseluruhannya. Nah, boleh juga rumus yang lain ketika ada soal yang kebetulan kalian menemukan. Ini sebenarnya kalau mau yang diapalin ini doang juga bisa, tapi kalian harus nurunin dengan yang dikawinkan dengan rumus yang pertama tadi. Di halaman pertama Ibu nulis F Archimedes sama dengan W di udara, berat di udara, dikurangin W fluida. W ketika dia tercelup dalam fluida. Nah, Ibu bikinkan ini biar kalian langsung nanti pakai. Gitu ya. Ini rumus yang ini. Coba dibedain tulisan nama ini ya. Nah, yang ini nih, set. Nah, ini kalian bisa langsung pakai. Silakan kalau mau dicatat, catat aja. Kalau screenshot terlalu jelek tulisannya. Nanti di papan tulis deh. Nah, gitu. Ada yang mau ditanya dulu sebelum kita ke contoh soal? Ada yang mau ditanya dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya,
Rumusnya kurang lebih seperti itu. Kalau nggak ada, kita buat contoh soalnya. Ada yang mau nanya dulu nggak nih? Ada chat masuk. Bu, izin ke toilet. Oh, belum ke toilet, Akmal Ardia. Irsyad sudah kembali? Irsyad sudah kembali? Ada Bu, saya dari tadi. Oke, sip. Soalnya kan ke toiletnya tadi, Ibu baru baca sekarang. Udah kembali belum? Oke, sip. Ya. Silakan. Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Ini sama kayak di sini ya. Sama kayak yang di papan tulis. Kalau kelihatan, kalau enggak, yang tadi. Nah, coba sekarang kita coba contoh soal. Nah, nih. Ada sebuah benda beratnya 500 Newton saat dia lagi di udara. Nah, sekarang kita masukin ke dalam air. Beratnya sekarang lebih ringan, jadi 400. Berkurang. Sudah berkurang. Memiliki massa jenis air 1000. Massa jenis fluidanya 1000 kg per meter kubik. Yang ditanya, massa jenis bendanya berapa? Rho bendanya berapa? Ya, kalau ada yang mau nyoba, dicoba dulu. Dava Yahya, boleh Ibu jadi co-host? Ya, terima kasih. Ya. Kalau yang sudah dapat, boleh coba pengen tahu jawabannya. Di private ke Ibu dulu, coba. Yang udah dapat. Dengan rumus yang Ibu kasih nih. Ini yang tadi. Bisa kalian gunakan, coba pakai rumus yang mana. Sudah ada yang masuk belum? Belum ya? Ya, coba dulu. Bu, ke slide rumusnya Bu, mau lihat Bu. Slide yang sebelumnya, yang ini. Slide yang sebelumnya lagi, yang paling pertama yang ini. Gaya apung atau F apung, F Archimedes sama dengan W di udara dikurangin WF. Nah, itu yang tadi barusan Ibu coret-coret di sini. Nah, kalau yang berhasil sudah nyatet, nah itu ada di situ caranya. Astagfirullah. Ada yang udah dapat? Bu, tadi yang Nih. Yang ditanya massa jenis benda, rho benda.
Berarti yang rumus row MGV diputar-putar gitu ya, Bu, rumusnya? Iya, boleh. Iya, sudah ada Rafif, udah masuk ngirim jawaban. Oke. Bu, saya mau lihat rumusnya lagi, Bu. Oke, rumus yang mana? Yang sebelumnya? Yang kedua, ya yang slide 19. Ini. Bu, lihat soalnya dong, Bu. Soalnya oke, sip nih soal. Bu, itu tadi pakai rumus yang rho sama dengan rho kali V BF per VF ya? Boleh terserah sok. Kalian mau pakai row benda, berbagi row fluida, sama dengan menurut kalian pakai rumus yang mana? Rumusnya kan udah Ibu kasih tuh. Nah, dengan model soal yang kayak gini, kira-kira kalian gunakan yang mana? Ya, yang tadi kan Bu, yang row benda Iya, sama yang dengan tadi. row fluid Yang Ibu tulis, kali yang Ibu tulis. volume. Yang tadi Ibu tulis. Ada W udara, ada W fluida. Tadi Ibu udah suruh catat kan? Oke, sudah masuk. Ada lagi nih, Adim. Nanti kita akan bahas yang benar yang mana jawabannya. Karena ada yang benar, bisa jadi ada yang masih salah. Kirim chat Zoom, Bu. Oke, udah banyak yang masuk. Segini bukan, Bu? Ya, nanti kita lihat jawabannya. Kita lihat dulu aja. Kasih kesempatan teman-teman dulu yang mengerjakan. Silakan Ardia boleh, kalau dapat jawabannya masukin. Rifki boleh masukin. Nip, masukin Nip. Jawabannya, submit. Di chat Zoom, Bu, apa di GCR ya? Di chat Zoom di sini aja, chat Zoom. Oke, Bu. Di private ke Ibu ya. Di sini pilih kamu yang privately. Oke. Tulisnya sama rumus semuanya No, atau no. Nggak usah. Jawaban aja. jawabannya aja langsung? Ya, langsung jawabannya aja. Lama kalau pakai rumusnya ngetiknya susah. Oke. Raffi Shihan udah belum? Oke, pas banget. Ditanya langsung masuk. Ya, kalau nggak ada lagi nggak mau ya nih? Ibu catetin yang udah masuk. Betul ataupun salah itu Ibu anggap pokoknya kalian udah ngejawab. Nanti urusan betul ya berarti dapetnya 100, kalau salah ya dapat nilai usahanya di bawah 100. Oke, sip. Nah, sekarang Ibu ambil dulu ya yang sudah menjawab. Baru Ibu bahas. Ya, jawabannya adalah sebentar. Kita lihat jawaban kalian. Kembali ke sini tadi. Sudah nggak ada yang mau jawab lagi? Sudah ya. Ada yang masuk lagi? Oke. Udah ya, Ibu siap? Belum? Stop. From siapa ini? Nggak ada titik doang. Siapa tuh? Titik doang. Saya, Bu, maaf lupa ganti nama. Nggak ada namanya. Ntar nggak ada nilainya loh. Bentar, Bu. Tuh LB di sini. Titik doang tuh LB ya. Oke, sip. Nah, kita bahas ya. Oke, enough sudah. Nah, fokus ke sini. Perhatikan di sini. Ibu akan membahasnya di silakan kalian pilih ya. Namanya Bu LB. Oh, iya LB tadi LB kan? Iya. Tadi titik doang. Tadi Sodik itu titik. Oh, Sodik. Sodik udah diganti. Oh, LB beda lagi. Sodik udah diganti. Silakan. Ya, silakan pin Ibu ya.
Ada yang mau nanya barusan? Kenapa? Ya, biar kelihatan, silakan kalian pin. Ini perhatikan, tadi yang diketahui apa di soal tadi? W ketika benda tersebut di udara, berarti W di udara sama dengan 5.000 ya. Berapa tadi? 500, 500. 500, Bu. Newton. Ketika di fluida ternyata menjadi 400 Newton. Gitu ya. Iya, Bu. Masa jenisnya Bu. di air, berarti rho air. Rho air tadi 1000 dalam satuan 1000. kilogram per meter kubik. Ini kalau kilogram per meter kubik. Air itu 1 kalau gram per sentimeter kubik. Nah, yang ditanya adalah berapakah rho benda tersebut, gitu kan? Kalian Ya, Bu. silakan boleh mau cari hubungan ini dengan ini, kan yang paling mirip dengan soal ini adalah dengan yang menggunakan yang ini. W-nya W udara ya. Maka kalian gunakan yang ini, bukan yang ini. Ya, berarti gunakannya yang antara ini dengan yang ini. Maka rho benda berbanding rho fluida sama dengan W ketika dia di udara per W ketika dikurangin di udara dikurangin ketika di fluida. Ya, rho bendanya berapa ditanya? W di udaranya tadi 500. W di udara 500 dikurangin 400. Dikali rho fluida. Rho fluidanya adalah 1000 ya. Berarti ini per 400 per 100 ya. 500 per 100 dikali rho fluidanya 1000. Hasilnya adalah 5.000 kilogram per meter kubik. Itu adalah rho bendanya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau yang di rumus asalnya itu VBF apa, Bu? V volume itu volume yang ini nih, volume benda yang tercelup di dalam fluida. Ini konsep soal yang berbeda lagi. Makanya Bu kasih perbandingannya pakai untuk soalnya kalian tentukan rumus mana yang mau digunakan sesuai dengan kondisi soal. Di soal itu diketahuinya tentang berat di udara, berat di fluida, maka kalian gunakan ini. Gitu. Oh, jadi 3 itu bisa saling dibandingin ya? Bisa, maksudnya boleh ini dengan ini, boleh ini dengan ini gitu loh. Oh, oke. Rumusnya boleh perbandingan ini dengan ini kan berarti ini. Untuk soal yang kita sekarang berarti gunakan yang ini gitu. Mau dipisah juga kalian biar gampang ya udah mau dipisah aja lah Bu. Saya rumusnya berarti ini sama ini, terus nanti ini sama ini. Nah, ini nanti kondisi soal yang berbeda. Contoh soal yang berbeda. Oke, tadi terima kasih yang sudah menjawab. Ada yang nggak ngerti silakan tanya dulu. Tuh, silakan masih kelihatan? Oke. Ada yang mau ditanya? Ayo nanya. Yang titik tadi siapa? Sodik. Sodik ya? Iya, Bu. Oke. Biar dimasukkan dulu yang udah ngejawab. Sodik Raihan. Udah, ada pertanyaan dulu nggak? Ada yang mau nanya? Bu, pengen nyatet Bu, misi Bu. Ya, silakan. Bu, ini yang jawab dapat gimana tambahannya? Bah, sudah bangun. Bah, main dulu sama kakak sama itu. Sama Mas. Ya. Termi selesai dikit lagi ya. Lagi sebentar lagi. Ayo, sebentar lagi. Ya, kenceng. Cari Masnya. Mana? Cilup, Mbak. Udah. Ayo.
Oke. Nah, di sini yang ditanya adalah berapakah massa jenis bendanya atau massa jenis gabus di soal ini. Ketika massa jenis airnya atau massa jenis fluidanya diketahui 1. Rho fluidanya ada di soal, yaitu 1. Berarti pakai rumus yang mana kira-kira? Pakai perbandingan yang di atas ini? Pakai rumus yang? Iya, rho benda berbanding dengan rho fluida sama dengan VBF Per VB. Iya, per VB. Di mana VB itu selalu nilainya kalau pakai persentase berarti 100% atau 1/1. Ya, gitu. Berarti VBF-nya kan 75% ya. 75/100 gitu ya, dibagi 100% nilainya. Dikali nanti hasilnya, ini kalau mau nyari rho benda berarti rho fluidanya masukin ke sini. Maka rho benda sama dengan 75% itu berarti berapa sih pecahannya? Diperkecil 3/4. Oke, 3/4. Rho fluidanya berapa? 1. Maka jawabannya adalah kalau dalam gram 0,75 gram per sentimeter kubik gitu ya. Tapi kalau di pilihan ganda misalnya nggak ada jawaban yang 0,75 nih dalam kilogram, dalam gram, diubah dalam kilo, berarti tinggal dikali 1000 seceng ya. Jadi hasilnya boleh 750 atau 0,75 dalam satuan kilogram per meter kubik. Oke. Bisa ya kalau yang kayak gini gampang ya? Insya Allah, Bu. Oke, sip. Alhamdulillah. Mau dicatat dulu silakan. Atau langsung di capture dulu aja, capture, habis itu kalian catatnya nanti. Oke, nah siapkan alat tulisnya buat ngitung lagi, kertas kosong mungkin untuk yang nomor berikutnya. Nomor berikutnya silakan. Insya Allah 2 menit selesai juga nih. Soalnya masih sama dengan yang tadi. Dihapus dulu ya, ini bentar. Root. Nah, sip. Ya, sebelum kita finishing last minute. Ya, terakhir. Massa jenisnya ada, berat di udaranya ada. Yang ditanya adalah berat balok di dalam air. Langsung jawabannya atau gimana ya, Bu? Ya, jawabannya aja langsung. Kita kan kirim di chat private kayak tadi lagi. Oh ya, Bu. Kalau yang sudah, silakan langsung. Kita habis ini langsung nanti tutup doa.
Oke, banyak sekali sudah. Ketinggalan, Bu. Oke. Ya, sip. Rata-rata semuanya bisa nih udah ya. Ada yang mau memperbaiki? Jawabannya adalah, oh udah jam 10.25 nih, maaf. Berapa? 15. Ya. 15. Oke, very good. Mayoritas semuanya betul. Hanya tadi ada 1-2 orang yang belum tepat ya. Nanti kalian pelajari lagi, besok kita akan bahas kalau kalian masih bingung. Oke, karena waktu sudah habis, over banget. Nanti kalian silahkan coba-coba latihan untuk fluida statis. Materi fluida statis kita selesai. Sudah sampai sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti silahkan kalian persiapkan pertanyaannya. Boleh di GCR. Ibu sudah mengirimkan informasi tugas yang harus dikerjakan. Artinya kalian ngetes bisa apa enggak ya materi fluida statis saya ini. Itu udah Ibu kirimkan. Nanti pertemuannya bisa sampai pekan ini, weekend ini, dan weekend depan. Jadi deadline-nya duitnya masih lama. Masih sepekan lebih. Nah, itu nanti kalian silakan kalau ada yang nggak ngerti, nggak harus kalian maksa, bisa kosongkan aja dan kalian nanti nanya di pertemuan yang mendatang, Bu, saya nggak ngerti nomor sekian, misalnya. Kayak gitu ya. Jadi silakan kalian cari tahu, boleh sambil browsing, boleh sambil nanya dan sebagainya, boleh. Kalau udah clear boleh, kalaupun misalnya kalian udah dapat tapi masih tetap nggak ngerti, kalian tanyakan di pertemuan yang akan datang. Silakan nanti pelajari, persiapkan pertemuan yang akan datang materi fluida dinamis. Ibu kembalikan kepada MC-nya, ketua kelas. Ya, ketua kelas kok MC ya. Ketua kelas, terima kasih. Mana nih? Silakan mimpin doa. 1. Ya. 2. Duduk yang rapi.